bahas nih, mau bertanya sama Pak Agus terkait kumandangkannya lagu Indonesia Raya di setiap gedung pemerintah maupun di gedung swasta. Yang akhir-akhir ini saya temukan, masih alami juga di tempat kerja saya di RSRI, kami diwajibkan setiap pagi itu harus bersikap sempurna saat dikumandangkannya lagu kebangsaan Republik Indonesia. Itu sejarahnya bagaimana, Pak? Sejarah dan asal usulnya sampai kita tuh diwajibkan untuk mendetekan lagu Indonesia Raya. Kalau ditanya sejarah sebetulnya saya juga nggak tahu dari mana gitu ya. Tapi yang jelas apa yang pernah dilakukan itu kalau mengawali mungkin ada ceritanya. Ceritanya itu. Historisnya. Jadi kalau dari mana sejarah itu ya mungkin dari dulu Indonesia Raya kan wajib gitu ya. Siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat, siapapun pada saat ada di situ pasti langsung sikap sempurna. Iya, namun kan maksudnya namun jelas. Namun di gedung kementerian atau di gedung swasta ini kan sepertinya baru-baru ini nih Pak, maksudnya baru-baru ini dijalankan gitu, maksudnya asal usul atau sejarahnya kenapa bisa gitu baru-baru sekarang, kenapa nggak dari dulu gitu Pak? Kalau kaitan dengan itu, kalau kita runtut sebetulnya sekali lagi kalau acara-acara resmi udah pasti ya, Indonesia Raya itu pasti ada ya. Acara resmi. Ya, mungkin sekarang kan dikategorikan wajib setiap harinya, bukan masalah acara resmi saja, tapi wajib setiap harinya, setiap pukul 10.00 ya. 10. Nah, ini sebetulnya kalau sekali lagi saya sampaikan, saya tahu ini pada saat saya bertugas dulu di salah satu pusat perbelanjaan. Kalau kita mau melihat ke sana ya, ke belakang, itu sekitar tahun 2015, 17, 2019 lah. Itu di sana ada setiap jam 10 itu dikumandangkan lagu Indonesia Raya di pusat perbelanjaan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Nah, pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, itu belum ada kategori orang sikap sempurna, lalu lalang dan sebagainya. Artinya aja ya. Ya, artinya cuma diperdengarkan saja. Nah, pada saat saya di situ saya sempat heran gitu. Sempat aneh, sempat heran gitu, karena histori saya waktu kecil nggak kayak gitu. Kan waktu itu kan waktu kecil itu kebetulan saya domisili di Cilodong ya, di asrama. Ketika kita berangkat sekolah, pada saat bapak-bapak kita apel, itu semua dihentikan, apalagi pada saat lagu Indonesia dikumandangkan, pada saat menaikkan bendera, itu berhenti. Aktivitas berhenti. Waktu berhenti benar-benar, yang anak sekolah pun, siapapun yang berjalan, pasti dihentikan. Supaya melihat itu atau mengikuti sikap sempurna dengan menghormati ya. Tuh, nah dari situlah mungkin awal pertama kita dididik itu diajarkan. Iya. Ya, sehingga pada saat di sekolah pun diajarkan, di SMP, SMA, satu pacar dan sebagainya. Itu kita udah mengenal sebetulnya. Hanya jiwa nasionalisme itulah yang harus diasah, ditumbuhkan. Gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang biasa aja. Mungkin itu cuma sekedar pada saat upacara. Iya, kalau upacara sih memang harus gitu kan. Tapi pada saat yang sekarang ini luar biasa menurut saya. Semua wajib ya. Gitu kan. Artinya di sini menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lalu anak-anak bangsa itu diajak untuk betul-betul bagaimana cinta kepada bangsa ini, ya kan? Jiwa nasionalismenya juga betul-betul diasah kembali. Artinya betul-betul itulah Indonesia. Gitu. Nah, jadi intinya saat ya maksudnya sekarang ini tuh pemerintah berupaya untuk menanamkan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya ya, melalui keputusan menteri ya kayak kalau masalah ya, untuk mewajibkan setiap gedung yang ada di pemerintahan maupun swasta itu mengumandangkan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna di setiap paginya ya, di jam 10. Iya, betul. Jadi satu menurut saya ini satu poin yang luar biasa, kemajuan. Dimana bukan kemajuan, memang seharusnya sama anak bangsa itu ya, gitu ya, harusnya. Kenapa seperti itu? Ya harapannya bukan cuma di apartemen, di office atau mungkin pusat di perbelanjaan, tapi kalau seluruh
seluruh rakyat Indonesia, baik itu mungkin nanti di Simpang-simpangan lampu merah. lampu merah, Oh iya, sebagainya. itu penting Pemerintah itu ya. semuanya. Ya, Jadi salah semua berkendara pada ya. saat jam 10 dengan waktu mungkin bisa barat, waktu bisa bagian timur ya gitu kan. Artinya berbarengan semua berhenti total. Dak, Bisa tuh. luar biasa. Gitu kan. Itu mungkin nanti tahapannya mungkin akan seperti itu. Iya. Tapi paling enggak dari runtutan tadi, kalau saya tadi sampaikan tuh mengawali dengan apa yang dikumandangkan oleh Indonesia Raya pada saat itu, yaitu di satu pusat perbelanjaan yang ada di Jenderal Sudirman. Nah, itu tim kita itu dulu waktu pertama ke sana, Iya, iya. saya instruksikan tuh wajib, Baik, baik. wajib dalam arti betul-betul sikap sempurna, tetapi tangannya ini ada di sebelah, ada sebelah kiri. Itu semua berjalan. Yang awalnya mungkin karena ketidakpengertian atau Iya, mungkin iya, ngerti. orang menganggapnya biasa, jadi ada yang lucu-lucu juga, ada yang mungkin menganggapnya ngapain gitu ya. Iya. Ada juga mungkin yang boleh dibilang bahkan sampai ini waktunya kerja, ngapain begini-begitu. Tapi saya tegaskan, ini lagu Indonesia Raya, kita wajib untuk menghormati. Dengan akhirnya tim kita tetap jalan. Ya, akhirnya mulai dari lantai 1 sampai lantai paling atas itu menjejer semua. Berdiri semua. Di Pas pusat di depan perbelanjaan. perbelanjaan. Lalu ikuti di bawah tuh bagian reception, satpam, sampai teman-teman kita yang di bawah. Akhirnya siapapun yang pada saat itu mendengarkan masuk pengunjung, Iya, ikut iya. di belakang. Luar biasa ya, Pak. Itu luar biasa. Itu benar-benar sesuatu yang menurut saya bisa dibuktikan dan sampai sekarang bisa dilihat di pusat perbelanjaan Jalan Sudirman itu masih ada dan bahkan diikuti dengan pusat perbelanjaan yang lain. Ya, jadi betul-betul Berikan menurut contoh. saya jadikan contoh gitu ya, baik yang itu yang di Karawang, Tangerang dan sebagainya bahkan diikuti ya. Nah, itu akhirnya juga sampai ke pabrik-pabrik, bahkan ke tempat-tempat pelabuhan atau tempat-tempat ruang tunggu dari pesawat dan sebagainya, itu semua diperdengarkan. Iya. Pernah tuh saya di Betul. pusat belanja di Mall daerah Depok kalau nggak salah, Pesona Square gitu. Di saat sebelum kita kan buka jam 10 ya Pak ya. Itu saya datang agak pagi, itu memang di setel di pemandangan lagu Indonesia Raya semua pada berdiri Pak. Sikap sempurna itu memang ada ya kan. Hingga sampai selesai setelah itu di setel baru mereka langsung beraktivitas kembali gitu ya. Artinya disitulah bahwa rasa menumbuhkan cita tanah air itu ya, anak-anak bangsa pada saat di sana itu betul-betul kita bisa mengikuti. Itu akhirnya diikuti dengan semua pusat perbelanjaan yang lain. Dan pada tahun 2019 bulan Juni itu sempat ada media yang meliput di Tribun ya, Tribun Jogja dan sebagainya, dan satu foto itu dijadikan background ya, dari tim kami itu yang memang viral saat itu, di mana salah seorang petugas cleaning service berdiri tegak sempurna pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itu ada, ya jejak itu masih ada. Dan bersyukurnya setelah kemudian bergulir ya Bertahun-tahun ya. ya bertahun-tahun, tahun 2022 yang pertama kali untuk menyatakan sikap sempurna pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, pada saat mall yang baru direnovasi itu atau yang dibangun ya di Tamrin itu, kita juga sempat di sana, kita juga bertugas di sana. Itu kita yang pertama kali juga untuk sikap sempurna dengan tangan berada di itu ada, dan itu jejaknya ada. Bergulir 2024 luar biasa, dan sangat bersyukur sekali dengan keputusan dari menteri yang memang membidangi itu, tugaskan semuanya tiap jam 10 ya kan. Sekarang wajib terutama untuk semua BUMN itu menyanyikan Indonesia Raya saat dikumandangkan dengan sikap sempurna. Ya. Itu luar biasa. Jadi harapan sih sekali lagi supaya semuanya bisa mengikuti. Itulah ya dari cerita dari kisah adanya ya sejarah atau report yang dimana Indonesia Raya ini dikumandangkan di gedung pemerintah maupun di gedung swasta ya. Dari sejarahnya saya dapat pencerahan
Semoga dengan dibuatkan peraturan atau kebijakan seperti ini, kita makin cinta terhadap tanah air ya, makin bangga menjadi masyarakat Indonesia. Salam sukses, salam premium Indonesia. Premium Indonesia. Indonesia.